Kita lihat lagi di sini ada pisang emas, terus tumpeng wajik, itu juga untuk leluhur dari tanah Jawa. Kalau kita perhatikan lagi di bawah meja ya, di sini ini ada kendil sama gogok. Yang mana kendil ini isinya adalah air dari Sungai Serayu, dikasih kain kafan. Kemudian ini ada gogok ini pun isinya sama, air dari Sungai Serayu. Ini adalah bentuk penghormatan bahwa Banyumas yang dilingkari atau dilindungi atau dihidupi oleh Sungai Serayu. Kemudian kita perhatikan lagi ada kukusan, daun beringin, pohon padi seutuhnya dari akar sampai daun dan buah. Kemudian ada suluh, ada kipas, ada arang. Ini adalah istilahnya suruh ya. Suruh itu untuk ngobor-obori atau untuk urup-urup. Nah, semoga para anak putu dari para leluhur ini juga nanti akan uripnya murup. Kemudian beringin adalah lambang pengayoman. Kemudian padi punya filosofi yang sangat luar biasa, bahwasannya di saat muda masih semangat berwarna hijau, di saat mulai berisi dia akan menunduk dan berwarna kuning. Kita tahu bersama warna kuning adalah warna kemuliaan atau kemuliaan hati. Itu seperti itu. Jadi kita sebagai anak cucu dari leluhur kita yang sedang kita muliakan, sedang kita doakan dengan sajian sembahyang King Hoki ini, semoga kita akan mendapatkan keberkahan dari ajaran-ajaran leluhur yang masih kita lestarikan seperti ini.
12 mangkok dengan 24 minuman, teh dan arak. Kemudian sajian di dalam mangkok ini juga ada 12 macam. Sebetulnya kenapa kok angka 12? 12 adalah perlambangan dari Cap Jisio kalau orang Tionghoa. Jadi tiap tahun kan dilambangkan dengan sio, sedangkan pada kita ketahui ada tahun sio macan, kemudian tahun sio naga dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada sajian kepala babi. Kepala babi ini adalah melambangkan bahwa seyogianya anak cucu itu akan menjadi kepala rumah tangga atau pemimpin rumah tangga. Kemudian sajian-sajian yang lainnya di sini sebenarnya ada perlambangannya semua, seperti halnya jeruk itu dilambangkan sebagai kebahagiaan atau rezeki, karena kalau dilafalkan jeruk adalah fu yang artinya adalah kebahagiaan atau rezeki. Kemudian pir itu dilafalkan dengan sebutan li atau cengli imbang rasa. Kemudian apel merah itu sering dilafalkan dengan sebutan bingko atau bingan, keselamatan. Nah, kemudian di sini ada kue mangkok, apem itu adalah lambang dari keharmonisan kehidupan berkeluarga yang akan mereka membuahkan hasil kehidupan yang lebih baik. Kemudian adanya kueku kita tahu sendiri warnanya merah, bentuknya mirip dengan kura-kura. Kita tahu bahwa kura-kura adalah panjang umur, sehingga memang diharapkan kita sebagai anak cucu akan mendapatkan hidup yang sehat dan panjang umur. Kemudian ada lagi tebu di sini dilambangkan sebagai pengayuman. Kita tahu sendiri bahwa dalam sejarah masyarakat Tiongkok di masa lalu, pada saat ada penyerangan dari musuh, rakyat itu bersembunyi di bawah pohon tebu, sehingga mereka terlindungi, sehingga terbebas dari pembantaian musuh pada saat itu. Di pagi hari mereka keluar dari rumpun atau kebun tebu, dan mereka bersyukur bahwa dengan adanya perlindungan rumpun tebu ini mereka bisa terselamatkan, sehingga memang tebu seringkali digunakan untuk sembayangan oleh masyarakat Tionghoa. Kemudian di sini kalau kita perhatikan sajian itu ada 3 macam ya. 3 macam, ikan grame, ayam, kemudian daging babi. Sebenarnya ini adalah mewakili dari 3 alam. Jadi istilahnya kita menghormati bahwa dengan adanya 3 alam kita sebagai manusia hidup. Adanya air, darat, dan udara. Alam air diwakili oleh ikan grame, alam darat diwakili oleh daging babi, kemudian alam udara diwakili oleh bebek dan ayam yang dalam bentuk ingkung. Itu seperti itu. Kemudian di sini kita tahu bahwa ada sajian lagi yang bentuknya seperti mie. Nah, di sini berwarna putih adalah miswa. Miswa itu melambangkan panjang umur. Ada awal, ada akhir. Jadi diharapkan anak cucu akan selalu melestarikan budayanya, menghormati leluhur, dan selalu mendapatkan keberkahan. Kemudian kita lihat di sana ada sajian yang bentuknya lapis. Nah, kita harus menyadari bahwa kehidupan ini selalu akan berubah-ubah, selapis demi selapis, tahun demi tahun kehidupan selalu berubah. Sehingga kita sebagai manusia harus berakal budi. Di
bisa memaklumi, bisa menyadari, bisa tawakal. Tapi dengan adanya kehidupan ini patutnya kita selalu bersyukur dan selalu bersemangat untuk maju. Sajian babi yang babi utuh kita ikat di sana itu sebetulnya adalah lambang dari kemakmuran. Lambang dari kemakmuran, karena kita tahu bahwa babi itu selalu bisa makan, apapun bisa dimakan oleh babi, dan itu babi bisa hidup terus karena dia bisa makan terus. Kemudian babi itu anaknya banyak, dan babi belum pernah ada kita lihat babi kurus, karena babi menemukan apapun selalu dimakan. Jadi dia selalu gemuk, anaknya banyak. Nah, ini lambang dari kemakmuran. Kemudian kalau kita saksikan bahwa di sini babi itu sedang menggigit apel merah. Jadi kita harapkan anak cucu kita nantinya akan diberkahi kemakmuran dan keselamatan. Itu seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, kalau kita lihat di sini kok ada uang akhirat ya. Ada baju yang dari kertas, kemudian ada koper, kemudian kalau di belakang itu ada kaucwa atau rumah leluhur. Pada kesempatan kali ini sembayangan King Hopping atau sembayang rebutan atau sembayang cioko atau juga dikenal dengan sebutan sembayangan Bulambana. Ini adalah tujuannya untuk menyeberangkan arwah dari para leluhur yang hadir di meja King Hopping ini. Semoga mereka berkenan menikmati sajian ini, dan setelah sembayangan ini selesai, meja ini kita tutup, kita akan menyeberangkan roh dari para leluhur ini ke alam baka. Kemudian kita pun akan memberikan bekal kepada para leluhur itu berupa uang akhirat, baju, kemudian sarana dan prasarana kehidupan di alam baka. Di sini ada sepatu, ada topi, ada celana, ada sendal, dan peralatan dapur ini di dalam koper ini. Sedangkan di belakang kita saksikan di sana ada 2 buah rumah leluhur kaucwa yang disebut dengan kaucwa. Yang satu adalah rumah leluhur dalam bentuk aula, itu ditujukan kepada siapapun leluhur yang belum punya rumah tinggal bisa ikut masuk ke rumah aula itu. Sedangkan yang satunya ada rumah leluhur yang dikhususkan oleh keluarga kepada leluhurnya yang sedang diadakan ritual sembayangan saat ini. Nah, di sana kita tahu bahwa mengirimkan rumah leluhur disertai dengan koper, dengan adanya tandu, ada mobil, ada perahu, ada kapal terbang, dan lain sebagainya. Di sana sangat komplit. Kemudian disertai adanya surat pengantar dan foto dari leluhur mereka. Semoga sarana dan prasarana di alam baka seperti kaucwa dan lain sebagainya bisa dikirim dengan baik dan bisa diterima dengan baik oleh leluhur-leluhur yang dituju. Itu seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan ya, di meja depan itu di sana ada meja sembayangan khusus untuk Kongco Bicang Wangbusa atau Siti Garba. Itu bendera hitam dinaikkan pada jam 8 pagi tadi pagi. Tujuannya adalah untuk memohon izin kepada penjaga neraka Kongco Bicang Wangbusa atau Siti Garba bahwa sembayangan ini akan dimulai. Semoga diperkenankan dan diizinkan para leluhur bisa menikmati meja King Hopping ini. Jadi nanti setelah meja ini ditutup, meja sembayangan di sana pun ditutup, bendera hitam diturunkan. Itu seperti itu.